Halo, apa kabar semua? Saya Putu Reza. Selamat datang kembali di Project Review dan ini adalah rekomendasi aksesoris bagian kedua. Sebelum mulai saya mau ngasih tahu aja kalau sebenarnya video ini tuh awalnya adalah rekomendasi aksesoris buat mudik. Cuma karena ada keperluan 1-2 hal di kantor yang masih saya bereskan sebelum musim mudik, akhirnya ketunda dan akhirnya baru bisa dipublish hari ini. Jadi saya rasa juga udah nggak cocok dikasih nama mudik karena sebagian dari kamu pasti udah berangkat mudik, bahkan ada yang sampai dan mungkin saat video ini publish saya udah berangkat mudik atau mungkin udah tiba di lokasi mudik saya. Jadi ya udah, namanya bukan edisi mudik tapi ya namanya aksesoris gadget, nggak dipakai buat sekedar mudik aja, dan tentunya yang saya rekomendasikan ini bisa dipakai pada kehidupan kamu sehari-hari. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja ini dia rekomendasi yang pertama. Oke, untuk memulai ada ICC Wi-Fi Security Camera. Buat sebagian dari kamu mungkin bakal ada yang was-was untuk meninggalkan rumah atau mungkin kamar kos dalam keadaan kosong kan? Nah, dengan benda yang satu ini, rasa ragu kamu paling tidak bisa diminimalisir. Sesuai namanya, benda ini adalah sejenis CCTV yang bisa kamu akses lewat ponsel. Namun, sesuai namanya juga, kamu butuh koneksi internet untuk dapat memaksimalkan fungsi-fungsi dari perangkat ini. Internetnya nggak terbatas pada Wi-Fi aja, jadi misalnya punya kabelan, kamu tetap bisa memakainya. Terus gimana kalau nggak punya internet? Sebenarnya masih bisa juga dipakai untuk merekam karena ada slot microSD untuk menyimpan data video. Cuma ada beberapa fitur kunci yang tidak bisa diakses. Buat melengkapi, perangkat ini menyediakan aplikasi dengan berbagai fitur yang akan mempermudah pengoperasian perangkat. Pertama tentu saja adalah fitur untuk pemantauan secara real-time yang memungkinkan untuk melihat lokasi di sekitar kamera. Nggak cuma melihat ke satu arah aja, kamera ini juga bisa diputer-puter sesuai keinginan plus melakukan zoom in lewat aplikasi di ponsel. Selain itu, ada juga fitur motion tracking yang akan langsung bekerja dan mengirimkan notifikasi ketika ada pergerakan di depan kamera. Asiknya lagi, perangkat ini juga punya fungsi intercom dan speaker, jadi bisa dipakai kayak gini. Halo semua, sekarang saya lagi nyobain fungsi intercom dari ICC Wi-Fi Security Camera. Jadi dengan adanya integrasi aplikasi dengan intercom seperti ini, kamu bisa langsung mengirimkan suara ke kamera yang ada di kamar kamu, di rumah kamu, atau dimanapun kamu meletakkannya. Fungsinya adalah menurut saya, seandainya kamu menangkap atau mendapatkan pesan dari motion tracking yang mendeteksi pergerakan yang mungkin tidak seharusnya terjadi, kamu bisa langsung memantau keadaan via live view dan juga tentunya mengeluarkan suara seperti ini. Jadi seandainya ada, let's say ada maling atau siapapun yang masuk ke kamar kamu, ke rumah kamu, dan kamu lihat, kamu bisa langsung putar-putar kameranya kayak gini, dan terus ngeluarin suara deh. Paling nggak kan itu bikin kaget atau enggak ya, memberikan suatu terapi lah buat mereka. Jadi buat saya dengan harga kamera yang cuma 300 ribuan aja, ini adalah investasi yang oke banget. Setuju nggak? Next, rekomendasi kedua ada power bank dari Anker. Sesuai namanya, aksesoris gadget yang satu ini kerap dianggap angker karena harganya yang cukup tinggi. Untuk perangkat yang sekarang ada di layar, ini adalah Anker Slim Power Core yang dijual dengan harga 600 ribuan. Saya yakin banget bakal banyak yang bilang kalau kemahalan, dan saya pun nggak menyalahkan terlebih melihat kapasitasnya yang cuma 5000 mAh. Namun setelah dikulik, ternyata saya bisa cukup memahami kenapa harganya ya agak tinggi dibanding para kompetitornya. Yang pertama sudah tentu adalah soal kualitas. Seperti pada ponsel ada yang namanya Samsung atau Apple, maka Anker adalah brand premium untuk urusan powerbank atau beberapa aksesoris ponsel lainnya. Terus untuk desain dibanding powerbank lain pada umumnya, Anker Slim Power Core ini punya tampilan yang menarik. Hadir dengan bodi ramping plus punya lengkungan membuatnya terasa sangat nyaman di tangan ketika dipakai bertumpuk seperti ini. Terus powerbank dari Anker ini juga punya fitur yang namanya Power IQ yang mana berfungsi untuk mengatur arus keluar dari powerbank untuk diisikan ke ponsel pada saat proses charging. Kenapa hal itu penting? Karena yang namanya satu handphone ke handphone lainnya itu biasanya punya
arus yang berbeda sehingga untuk meminimalisir resiko konsleting. Cuma yang cukup disayangkan, powerbank ini nggak punya fitur fast charging. Jadi kalau dipakai pada ponsel seperti Samsung Galaxy S7, S8, LG G6, atau OnePlus yang punya dash charge, maka waktu pengisiannya itu bakal terasa agak lama. Cuma kalau kamu pakai pada ponsel yang memang tidak mendukung fast charging seperti misalnya iPhone, maka akan terasa oke-oke aja. Lanjut ke rekomendasi ketiga, masih dari Anker, yaitu sebuah kabel data. Benda ini seringkali dianggap remeh oleh banyak orang, padahal fungsinya itu penting banget. Untuk kabel yang saya rekomendasikan, ini adalah Anker Powerline Plus versi micro USB. Satu hal yang cukup menarik buat saya ketika pertama kali membuka kotaknya adalah ini. Ya, sebuah kabel data hadir lengkap dengan sebuah case. Beda banget kan? Terus untuk bahan, kabelnya dilapisi dengan braided nylon yang kelihatan dan terasa oke banget ketika dipegang. Kalau dilihat dari iklannya, kabel ini itu menawarkan daya tahan untuk pemakaian dalam jangka waktu yang panjang, dan kalau melihat brand, mestinya hal tersebut bisa dibuktikan. Untuk fitur sebenarnya nggak ada yang luar biasa spesial, tapi paling tidak kabelnya ini sudah mendukung fast charging. Ya agak beda lah ya sama powerbank yang sebelumnya saya rekomendasikan. Jadi kabel ini bakal cocok banget buat pengganti seandainya kabel bawaan dari ponsel kamu yang support fast charging itu rusak atau hilang. Dan sebagai tambahan, baik powerbank, kabel data, atau produk Anker yang lainnya, setahu saya punya garansi selama 18 bulan. Dan karena mereka tidak punya service center di Indonesia, maka setiap kerusakan unit selama masa garansi bakal digantikan sama unit baru. Dan hal tersebut menurut saya merupakan hal yang oke banget untuk pemakaian dalam jangka waktu yang panjang. Oke, lanjut ke rekomendasi keempat, ada Google Chromecast. Seperti yang mungkin kamu sudah ketahui, Chromecast ini bukanlah sebuah barang baru, dan untuk model yang ada di video kali ini sudah ada sejak 2016. Saya pun sebenarnya sudah menggunakan Chromecast sejak beberapa tahun yang lalu, baik itu dari versi pertama dan juga versi kedua yang rilis tahun lalu. Dan meskipun bukan sebagai perangkat yang saya gunakan reguler setiap hari, tapi paling tidak Chromecast atau mereka dua ini akan sangat berguna pada situasi yang tepat. Soal fungsi rasanya nggak perlu berpanjang lebar karena saya yakin udah banyak yang tahu kalau Chromecast ini pada intinya adalah sebuah device untuk mirroring konten dari perangkat Android ke layar lain seperti monitor, desktop, atau TV, dan lainnya. Dalam pemakaian standar, saya kerap menggunakan Chromecast ini ketika ingin menonton Netflix atau YouTube pada layar yang lebih besar. Kecuali udah punya Smart TV, maka kamu nggak bakal butuh benda seperti ini. Lalu yang kedua, saya juga hampir pasti selalu membawa Chromecast ketika sedang traveling atau melakukan perjalanan bisnis. Buat apa? Intinya tetap buat mirroring. Jadi salah satu contohnya adalah ketika sudah malam saya di hotel mau tidur tapi masih mau nonton TV, namun di TV itu nggak ada siaran yang bagus. Saya tinggal keluarin Chromecast, colokin ke TV seandainya punya port HDMI, terus tinggal streaming aja konten dari YouTube atau Netflix, dan saya bisa nonton TV dengan konten yang lebih menarik. Terus untuk contoh kasus yang lebih ekstrim dan nggak biasa itu, saya pernah menggunakan Chromecast untuk melakukan presentasi ketika meeting. Jadi waktu itu ceritanya pas meeting, kabel dari laptop yang dihubungkan ke TV untuk presentasi itu rusak. Dan kebetulan karena saya punya Chromecast, saya tinggal colokin dan semua material presentasi yang ada pada ponsel bisa muncul di layar tanpa ada masalah dan presentasi pun lancar. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa kedua benda ini akan sangat berguna pada situasi yang tepat. Dan sebagai rekomendasi terakhir pada video kali ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaomi Smart Power Strip. Buat kamu yang mungkin sudah nonton video sebelumnya atau rekomendasi yang rilis beberapa hari yang lalu, kemungkinan besar udah lihat kalau saya merekomendasikan benda yang satu ini. Nah, buat kamu yang belum, langsung aja cek videonya yang linknya ada di pojok kanan atas atau pada kolom deskripsi di bawah supaya tahu kenapa alasan saya merekomendasikan perangkat tersebut. Oke, saya rasa itu aja untuk video kali ini buat rekomendasi aksesoris bagian kedua. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika suka video seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya juga mau mengucapkan Selamat Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa saling memaafkan dan menjadi orang yang lebih baik setelah bulan Ramadan ini. Terus saya juga mau mengucapkan, buat yang mudik, selamat jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan selamat berkumpul dengan keluarga, selamat makan ketupat sama opor, dan buat sebagian orang tentunya saya berpesan, selamat ditanyain kapan nikah.
Oh ya, buat kamu yang kebetulan berdomisili di Balikpapan, saya bakal mudik ke sana. Jadi kalau seandainya kamu ketemu saya atau ngeliat saya di sana, jangan ragu-ragu buat disapa, tegur aja karena sebenarnya saya adalah orang yang baik dan bersahabat dan tentunya nggak sekaku yang ada di video kali ini. Percayalah. Oke, saya Putra Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day.